Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wahyana Mujari Wahid. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan deskripsi singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh selama mengajar pada program studi ini. Adapun salah satu mata kuliah tersebut adalah mata kuliah promosi gaya hidup aktif. Mata kuliah promosi gaya hidup aktif merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diprogram oleh mahasiswa. Mata kuliah ini sendiri memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam memahami konsep dan manfaat gaya hidup aktif serta hubungannya dengan kesehatan fisik dan mental, teori promosi kesehatan, faktor sosial budaya yang mempengaruhi aktivitas fisik, serta keterampilan merancang program dan promosi olahraga yang sesuai untuk berbagai kelompok masyarakat. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis dan kreativitas dalam mendorong partisipasi masyarakat terhadap gaya hidup aktif. Adapun beberapa bahan kajian atau materi pelajaran yang akan disampaikan selama 1 semester pada mata kuliah ini yaitu olahraga, kesehatan dan kebugaran, kesehatan mental dan aktivitas fisik, promosi kesehatan dan kebugaran, preferensi dan partisipasi dalam aktivitas fisik, serta program latihan kesehatan dan kebugaran. Adapun beberapa pencapaian mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah promosi gaya hidup aktif ini diantaranya mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara gaya hidup aktif, kesehatan, dan kebugaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu mengkarya bentuk-bentuk promosi olahraga, kesehatan, dan kebugaran. Serta, mahasiswa mampu mengkarya program olahraga kesehatan dan kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun model dan metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan selama 1 semester yaitu problem-based learning, case-based learning, dan project-based learning dengan metode pembelajaran berupa metode ceramah, case method, diskusi, maupun tanya jawab tergantung pada karakteristik materi yang sedang diajarkan. Terakhir adalah sistem penilaian. Di akhir semester nanti, mahasiswa akan mendapatkan nilai sesuai dengan sistem penilaian yang telah diatur dalam peraturan akademik serta yang telah disepakati di awal perkuliahan atau pada kontrak perkuliahan, di mana sistem penilaiannya mencakup partisipasi aktif mahasiswa, hasil proyek, tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Baik, itulah tadi deskripsi singkat mata kuliah promosi gaya hidup aktif. Video selanjutnya akan ditayangkan proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah promosi gaya hidup aktif. Pada kesempatan ini, materi kita yang akan kita bawakan yaitu bagaimana kesehatan, kebugaran dalam promosi gaya hidup aktif, khususnya pada lansia ya. Sebelum kita masuk lebih jauh dari materi ini, mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk absennya, dengarkan namanya masing-masing. Wahid Anugrah, Muhammad Azan Taqwa, Muhammad Agung, Farid Faki, Alif Uday. Baik, terima kasih.
Sebelum saya masuk dalam materi kita, ada beberapa indikator capaian pembelajaran yang harus adik-adik ketahui, bahwa yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi perubahan fisiologis, psikologis, dan sosial yang umum terjadi pada lansia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa mampu menilai faktor-faktor yang menghambat partisipasi lansia dalam aktivitas fisik. Yang ketiga, bagaimana mahasiswa mampu menguraikan manfaat fisik, psikologis, sosial, dan fungsional dari gaya hidup aktif bagi lansia. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dan pencegahan penyakit kronis pada lansia. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa mampu menyusun program latihan berbasis prinsip FITT yang sesuai dengan lansia. Ya, jadi nanti di akhir pembelajaran ini diharapkan bahwa kalian semua mampu membuat atau menyusun program latihan berbasis prinsip FITT yang sesuai dengan untuk lansia. Ya, oke. Selanjutnya adalah mulai dari definisi lansia. Apa itu lansia? Ya, jadi kalau soal definisi kita boleh mengambil dari beberapa rujukan. Ya, yang pertama adalah rujukan dari WHO, bahwa WHO itu mendefinisikan lansia berusia dari 60 tahun ke atas. Ya, walaupun WHO itu dalam definisinya dia tidak terpaku pada usia kronologis, ya, bahwa yang setiap tahun bertambah, tapi dia juga berpaku pada usia fungsionalnya atau fisiologisnya seseorang. Apa sih yang terjadi ketika kita sudah masuk ke usia lansia? Ya, jadi ketika kita masuk ke usia lansia, hampir semua fungsional tubuh itu menurun. Ya, mulai dari sistem muskuloskeletal, sistem kardiovaskular, kemudian sistem saraf, ya, indera kita, ya. Jadi kalau jangan heran, bicara sama nenek-nenek tak, kakek-kakek tak, butuh beberapa kali pengulangan atau butuh nada yang lebih tinggi, ya. Kemudian metabolisme. Yang paling tren sekarang yang banyak dibicarakan adalah penurunan massa otot atau sarkopenia, ya, dimana ini sekarang menjadi konsennya orang-orang yang bergelut di dunia olahraga, yang influencer dunia olahraga, influencer di bidang olahraga itu banyak sekali kalau kita lihat, ya, di berbagai media sosial banyak membicarakan bagaimana risikonya ketika seseorang masuk pada usia lansia. Ya, yang pertama konsennya adalah bagaimana penurunan massa otot yang begitu drastis. Ya, kalau di beberapa referensi itu dimulai sejak bahkan usia 30 tahun. Ya, ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa setiap 1 tahun itu akan menurun massa ototnya sebesar 1%. Ada juga yang mengatakan bahwa massa otot itu menurun 3-8% per dekade sejak usia 30 tahun. Ya, yang kedua adalah penurunan sistem kardiovaskuler. Ya, sistem kardiovaskuler ini dapat mempengaruhi individu itu sekitar 50% di atas 65 tahun. Makanya salah satu penyakit yang sangat dekat dengan lansia adalah hipertensi. Ya, itu berhubungan erat dengan penurunan sistem kardiovaskuler. Sistem saraf, ya, bagaimana penurunan kecepatan pemrosesan, ya, pemrosesan informasi, kemudian mengolah informasi itu sangat menurun pada usia lanjut. Ya, jadi kalau ada orang tua kita pikun-pikun, nenek kita pikun-pikun, itu karena penurunan sistem saraf. Ya, lalot, ya, lambat loading, itu juga disebabkan karena penurunan sistem saraf. Ini tadi sistem indera sudah saya sampaikan lebih awal, ya, bahwa mulai dari indera pendengaran, penglihatan, ya, itu akan menurun di usia-usia lanjut atau di atas 60 tahun. Metabolisme, laju metabolisme basal dapat menurun 10-20%.
Terus apa yang terjadi pada perubahan psikologis? Jadi selain perubahan fisiologis, ketika seseorang masuk di usia lanjut, itu juga akan berpengaruh pada perubahan psikologisnya, ya. Yang pertama adalah kognitifnya, ya, utamanya memori jangka pendek, ya. Taruh sesuatu baru sebentar ditinggal sudah lupa taruh di mana, ya. Taruh kacamata di atas kepala, tiba-tiba lupa di mana kacamatanya. Itu ya. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Jadi itu hal-hal yang akan menurun ketika orang memasuki usia lanjut. Regulasi emosi, sensitivitas lansia, ya, itu jauh lebih sensitif dibandingkan dengan usia-usia di bawah 60 tahun, ya. Sedikit-sedikit tersinggung, ya, sedikit-sedikit merasa dirinya dianggap tidak ada, tidak hadir, tidak berguna, ya. Jadi memang seperti itulah cirinya orang yang menginjak usia-usia 60 tahun ke atas, ya. Kemudian emosionalnya, ya, lansia itu cenderung memiliki tingkat depresi yang tinggi, ya, bisa sampai 10% sampai 10-15%, ya. Utamanya apalagi lansia yang sebelumnya punya aktivitas, ya, aktivitas kantoran, bekerja, tiba-tiba pensiun. Itu yang kadang mengganggu kondisi emosionalnya, regulasi emosinya, ya, karena berkurangnya aktivitas yang sangat drastis, ya. Kemudian yang terakhir adalah motivasi, ya. Minat dan motivasinya itu dapat berubah-ubah, ya. Kadang juga sulit sekali ditebak, ya. Bisa juga rendahnya motivasi pada lansia itu disebabkan karena kemampuan fisiknya yang menurun, ya. Terus bagaimana dengan soal kebugarannya? Tantangan kebugarannya sesuai dengan cirinya sebelumnya, bahwa ketika orang masuk di usia lanjut, maka yang pertama adalah penurunan fungsi fisiologis, termasuk penurunan fungsi fisik, kekuatan, fleksibilitas, keseimbangan, ya, itu akan membatasi kemampuan fisik lansia. Yang kedua adalah rasa sakit atau nyeri kronis, ya, kondisi seperti osteoartritis, penurunan kepadatan tulang, ya, nyeri sendi. Itu juga tantangan bagi kita semua dalam meningkatkan kebugaran lansia. Kurangnya motivasi, ya, tidak apa lagi kalau tidak banyak temannya, ya, setelah pensiun ke sana kemari teman-temannya, tidak bagus ketemu mie, itu juga bisa menurunkan motivasi bagi lansia. Fobia jatuh, ya, takut sekali jatuh, ya. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan yang tidak mendukung, ya. Jadi kalau ada lansia di sekitar pergi ke olahraga, ajak-ajaki juga. Pergi olahraga ringan saja, tetap mengajak kalau ada lansia di sekitar. Oke, sampai sini ada yang kira-kira mau ditanyakan? Ya, ada hal menarik. Terus bagaimana kondisi lansia saat ini? Ini saya pernah research, ya, kecil-kecilan, khusus di kota Makassar, ya. Bagaimana sih gambaran kebugaran, kesehatan serta nutrisi pada lansia? Nah, jelas Ji dari belakang hasilnya? Jelas tidak? Jelas Ji. Jadi kondisinya, jadi saya tes kesehatan berdasarkan indikator paling sederhana Ji. Hipertensi, ya, indikator sederhana mengukur kesehatan itu merujuk pada tekanan darah. Kemudian kebugaran, ya, VO2 max dinilai dengan Rockford test, dan nutrisi itu dinilai dengan mini nutritional assessment, itu bentuknya kuesioner, ya. Hasilnya menunjukkan 77,5% memiliki kebugaran yang kurang sekali. 77,5%. 10% memiliki kebugaran kurang, dan
7,5% memiliki kebugaran cukup. Hanya 5% yang memiliki kebugaran baik. Selanjutnya bagaimana dengan kesehatannya? Kalau merujuk pada tekanan darahnya, itu rata-ratanya menggambarkan kondisi yang sehat. Jadi sesuatu yang perlu tetap disyukuri, sehat tapi tidak menentu dia bugar. Ya, paling tidak dia terhindar dari penyakit-penyakit. Ya. Kemudian bagaimana dengan nutrisinya? Nutrisinya itu berkategori gizi normal, ya, itu sebagian besar 52,5%. Kemudian 35% berkategori berisiko malnutrisi dan 12,5% berkategori malnutrisi. Jadi secara asupan gizi juga bisa dikatakan rata-ratanya sebagian besar itu cukup baik atau berada pada gizi normal. Apa sih jenis aktivitas fisik untuk lansia? Secara umum, ya, secara umum jenis aktivitas fisik yang baik untuk lansia itu yang pertama adalah aerobik, ya, seperti yang dikatakan Rizal tadi bahwa aerobik, ya, itu untuk bagaimana memperbaiki kondisi atau mempertahankan kondisi kardiovaskuler bagi lansia, ya. Ada banyak manfaat dari latihan-latihan atau olahraga-olahraga yang bersifat aerobik, utamanya penyakit-penyakit yang bersinggungan dengan kardiovaskuler, jantung, paru, dan pembuluh darah, ya. Yang kedua kemudian kekuatan otot, ya, bagaimana membangun dan mempertahankan tetap massa ototnya, ya. Dengan membangun atau mempertahankan massa otot, kekuatan otot, risiko jatuh, ya, itu bisa terhindarkan bagi lansia. Kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang sedikit berat masih memungkinkan untuk dilakukan oleh lansia, ya. Yang ketiga adalah keseimbangan dan fleksibilitas, ya. Bagaimana keluasan lansia dalam melakukan setiap aktivitasnya sehari-hari, ya. Ada beberapa latihan yang disebutkan di sini, bisa jalan kaki, ya, berenang, jogging, kemudian yoga, tai chi, dan berbagai macam aktivitas fisik yang secara umum sifatnya itu dari, kalau kita lihat intensitas, bisa intensitas dari ringan ke sedang, ya, bahkan bisa tinggi kalau background orang tersebut itu memang dari awal, dari dini atau dari remaja itu memang aktif dalam berolahraga, ya. Dalam berolahraga, ya, lansia juga harus tetap memperhatikan yang namanya fit, ya, frekuensi, intensitas, time, dan tipenya, ya. Bagaimana frekuensinya, ya. Jadi olahraga itu minimal, termasuk bagi lansia, ya, bukan bagi anak-anak, remaja, dewasa, apalagi atlet, termasuk bagi lansia itu minimal dilakukan 3 kali dalam seminggu, ya, 3 kali dalam seminggu. Kemudian intensitasnya, ini bisa bermacam-macam, ya, sesuai dengan background lansia tersebut, ya. Bisa zona targetnya kalau kita lihat dari jantung maksimal bisa 50-85%, ya. Kalau kita lihat 50-85% ini itu dari sedang sampai dengan intermediate, ya, 85%. Bisa juga kalau misalnya kita lihat dari skala persepsi latihan, ya, bisa intensitasnya sedang 5-6 dari 10 RPE, ya, atau berat 7-8 dari 10 RPE, ya. Ini juga ada hitungannya melalui match, ya, itu minimal 900 per minggu. Kalau kita lihat durasinya, durasinya itu minimal 150 menit per minggu. Kalau 150 menit minimalnya, kemudian kita bagi 3 kali dalam seminggu minimalnya, berarti per sesinya itu sampai dengan 50 per menit, ya. Walaupun ada beberapa referensi yang lain, itu ada yang mengatakan minimal 45 per
sesi, 45 menit per sesi. Ada juga yang mengatakan 60 menit per sesi. Kalau tipe-tipenya atau jenis olahraganya ya bisa bermacam-macam, mulai dari yang berfungsi untuk meningkatkan kardiovaskuler, kekuatan, ya, fleksibilitas sampai dengan keseimbangan. Ya, itu kalau kita lihat dari prinsip fit ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Apa sih manfaat psikologis bagi lansia? Manfaat psikologis bagi lansia terhadap penerapan gaya hidup aktif. Ada satu respon tubuh kita ketika kita melakukan yang namanya aktivitas fisik atau olahraga, yaitu salah satunya adalah memproduksi atau mengeluarkan hormon yang namanya apa? Endorfin. Ya, endorfin itu ya bisa dibuat oleh tubuh ketika tubuh melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, kita tahu sendiri endorfin itu salah satu hormon yang memberikan rasa bahagia. Ya, hampir tidak pernah kayaknya kita menemukan orang yang pulang dari yang ketika berolahraga, ya, mau berat apapun olahraganya, mau seberat apapun intensitasnya, itu merasa sedih, ya, atau mungkin merasa aur-auran atau bahkan galau, pasti tetap ceria, ketawa-ketawa, senyum-senyum, ya. Itu karena memang di dalam tubuh kita memproduksi yang namanya hormon endorfin yang membawa betul-betul itu hormon membawa rasa bahagia untuk tubuh kita, ya. Jadi itu salah satu manfaat psikologis. Belum lagi olahraga misalnya yang dilakukan secara bersama-sama, itu juga akan memberikan manfaat yang psikologis. Berinteraksi dengan teman, ya, bercengkrama dengan teman, itu juga memberikan efek psikologis bagi kita dalam melakukan olahraga, ya. Itu mungkin yang terakhir, ya, silakan. Kenapa aktivitas fisik dapat menurunkan demensia pada lansia? Kenapa aktivitas fisik dapat menurunkan demensia? Demensia itu apa? Demensia itu adalah penurunan apa? Daya ingat. Ya, olahraga, ya, salah satu dampaknya ketika kita berolahraga itu adalah peningkatan aliran darah, ya, ke seluruh tubuh, termasuk di otak, ya. Selain peningkatan aliran darah, peningkatan elastisitas pembuluh darah. Jadi sudah meningkat nih aliran darahnya, sudah meningkat nih lagi elastisitasnya, sehingga volume darah yang mengalir di tubuh itu akan besar volumenya, termasuk ke otak. Itu salah satu alasan kenapa aktivitas fisik dapat menekan penurunan demensia bagi lansia. Satu manfaat dari olahraga itu adalah mempertahankan konektivitas saraf, ya, mempertahankan konektivitas saraf. Jadi saraf itu, misalnya, kenapa sih kita lupa? Loh, dalam fisiologisnya kenapa orang lupa? Jadi saraf yang terkonek terhadap sesuatu yang kita lupa itu putus, atau tekanannya rendah nih, akhirnya kita lupa ingat, atau bahkan sampai lupa. Jadi bagaimana mempertahankan konektivitas saraf ini, terus mengulangi hal-hal tersebut. Misalnya sederhananya 1 tambah 1 2. Ini 1 tambah 1 kalau tidak diulang-ulangi itu bisa juga mengakibatkan lupa pada hal tersebut. Lupanya itu alasannya karena konektivitas saraf yang telah memprogram bahwa 1 tambah 1 itu 2 itu tekanannya rendah, turun, atau bahkan putus. Olahraga bisa mempertahankan konektivitas antar saraf, makanya dapat menurunkan tingkat lupa dari lansia. Kita masuk pada akhir materi ini. Ada sedikit evaluasi, ya, tentang materi kita hari ini. Kalian boleh
scan dulu barcode-nya ya, untuk mencoba bagaimana melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Yang tidak dapat boleh ke depan, scan. Jadi nanti ini kuisnya isian singkat ya, isian singkat. Karena isian singkat itu sangat sensitif terhadap penulisan ya, walaupun tidak akan terkoreksi jikalau perbedaan huruf kapital atau kecil ya, tapi spasi sangat terkoreksi ya. Kemudian penulisan C, K itu terkoreksi ya. Jadi upayakan menjawab betul dengan ejaan yang benar ya. Siap? Isian singkat. Jadi oke, baik. Itulah hasilnya ya dari kuis kita hari ini, dan juga akan menutup pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, mari kita ya berikan kesimpulan atas pertemuan kita hari ini. Apa yang bisa ditarik dari kesimpulan dari materi yang telah diberikan hari ini? Ya, satu. Aktivitas fisik sangat berperan penting untuk meningkatkan kesehatan pada lansia. Oke, jadi aktivitas fisik sangat berperan terhadap kesehatan kebugaran ya lansia. Ada lagi? Dua? Apa kesimpulannya? Ya. Harus memperhatikan FITT. Harus memperhatikan prinsip FITT dalam berolahraga. Ya. Ada lagi? Yang ketiga adalah untuk menjaga ya, memelihara bahkan meningkatkan mulai dari fungsi fisiologis, psikologis, sosial bagi lansia, itu bisa ditempuh dengan cara berolahraga ya. Jadi itu 3 kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini ya. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan partisipasinya. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.